Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada dasarnya, bukan hanya harta yang melimpah, bukan hanya badan yang sehat atau kesenangan dunia lainnya, tapi sesungguhnya di dalam kehidupan ini yang kita cari adalah ketenangan dan kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan itu bersumber dari hati kita, hati yang bersyukur dan hati yang lapang. Maka dari itu, kami, channel Ya Rob TV, mengajak saudara yang budiman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Semoga menjadi jalan damai bagi kita semua dan menjadi bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia ini sampai nanti kita kembali kepada Sang Pencipta. Dan tak lupa tulis doa kalian di kolom komentar agar kita aminkan bersama-sama, dan bantu sebarkan video ini agar membawa amal jariah kebaikan bagi kita semua. Bagi guru kita, waktu dan tempat kami haturkan. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fuadal asyikin wa ammara siral wasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang keberadaan yang meliputi seluruh semesta raya tanpa batas. Tidak ada satu ruang pun di semesta ini yang tidak diliputi oleh Dia, karena Dia adalah Sang kehadiran. Kalimat indah dalam Quran surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rob itu bukan pencipta, tapi Rob itu adalah keberadaan. Karena keberadaan jauh melampaui kata ciptaan. Karena kata ciptaan ini sudah banyak digunakan juga oleh manusia. Ada yang menciptakan komputer, ada yang menciptakan pesawat, bahkan juga ada yang mengklaim sudah bisa menciptakan manusia lewat bayi tabung yang disebut dengan cloning. Oleh karena itu maka kata penciptaan ini seakan-akan kata yang bisa digantikan oleh siapapun. Oleh karena itu saya tidak tertarik untuk mengatakan Rob itu sebagai pencipta, tapi Rob itu adalah kehadiran. Rob itu adalah keberadaan. Karena kehadirannya saja sudah cukup penciptaan itu terjadi. Dan tidak ada satu hal di semesta ini yang terjadi tanpa kehadirannya. Pernah ada suatu saat ada seorang sahabat yang datang ke pesantren saya dan minta berdialog dengan saya tentang ilmu tauhid. Saya masih ingat pertanyaan yang disampaikan pada saya adalah tentang lam yalid wa lam yulad. Bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini pertanyaan yang sangat baik, yang sangat bagus. Karena surat Al-Ikhlas itu surat yang sering kita baca. Saking sering kita baca sampai kita pun lupa maknanya. Jangan-jangan kita tertarik membacanya cuman karena kita senang dengan pendeknya, bukan karena kedalaman maknanya.
Makanya banyak sekali yang membaca 3 surat terakhir, terkadang karena ada muatan saja. Karena pernah ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang membaca surat Al-Ikhlas itu sudah sepertiga Al-Quran. Siapa yang membaca surat Al-Falaq itu sepertiga Al-Quran. Siapa yang membaca surat An-Nas itu sepertiga Al-Quran. Jadi biasanya hitung-hitungannya seperti dagang. Kalau saya membaca tiga-tiganya berarti sudah sepertiga, tambah sepertiga, tambah sepertiga, 3/3 sama dengan membaca Al-Quran. Padahal pesan Rasulullah itu tidak sesederhana itu sebetulnya. Karena 3 surat terakhir ini istimewa sekali. Oleh karena itu malam ini saya mengangkat tema dahsyatnya 3 surat terakhir. Dan akan saya tunjukkan dahsyatnya malam ini. Untuk para sahabat yang mungkin baru mendengar kedalaman maknanya dan agak berbeda dengan selama ini yang didengar, mohon untuk bersabar. Jangan buru-buru menilai. Karena saya bukan seorang ahli tafsir. Karena saya tidak pernah tinggal di tempat yang mengajarkan tafsir. Saya cuma sebagai seorang penyelam saja. Saya cuma ingin berbagi mutiara saja hasil selam saya. Karena saya melakukan proses penyelaman itu dengan cara yang sangat panjang. Tidak cukup digambarkan di ruang virtual yang sangat singkat ini. Hampir 13 tahun saya baru bisa memahami isi kandungan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berangkat dari satu pertanyaan yang sangat menggugah batin saya. Kenapa 3 surah terakhir ini kok sering dibaca? Makanya orang-orang kalau habis sholat biasanya membaca 4 surah dalam Al-Quran. Surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kata-katanya juga indah. Kalau di Quran itu kan nama-namanya itu surat. Ya. Kalau di Injil kan ada pasal, ada ayat kalau di Injil. Misalkan di Injil ada Matius pasal sekian ayat berapa. Tapi Quran itu tidak menggunakan pasal. Tidak menggunakan pasal, tapi menggunakan surat. Ini indah sekali sebetulnya. Jadi kalau kata surat ini kita kaji lebih dalam, surat itu kan sebetulnya ditulis oleh seseorang dan disampaikan pada orang lain, dan di dalam surat itu pasti ada isinya, ada pesannya. Saya cuma khawatir saja kita banyak menerima surat, tetapi tidak ada satupun yang sempat kita baca isinya. Lalu kita merasa seakan-akan sudah mendapatkan surat dari Tuhan. Padahal sebetulnya pesan-pesan Tuhan itu nggak nyampe di kita, karena kita juga nggak ngerti bahasa surat itu. Jadi mari kita sederhanakan pikiran kita. Kenapa Quran menggunakan kata surat? Itu saja sudah, kalau didalami maknanya udah luar biasa. Kita kan dulu sebelum ada WA, sebelum ada email, kita sudah terbiasa kan surat menyurat ditulis. Sama saya ingat waktu saya mahasiswa suka kirim surat sebulan sekali sama orang tua. Ngasih kabar kalau saya baik-baik saja. Kan pesannya itu yang jelas harus sampai dan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh si penerima. Nah, kita ini jarang yang sadar Surat-surat Al-Quran itu kan menggunakan bahasa Tuhan, bahasa Arab, bukan bahasa Arab, bahasa Tuhan Jadi oleh karena itu kalau kita ingin mengerti bahasa Tuhan jelas kita harus sudah bisa mendengarkan suaranya dalam diri kita. Karena suara beliau itu amat keras Beliau berbicara kepada kita itu tanpa kata-kata, tapi langsung kita bisa dengar. Kalau kitanya selalu hening. Makanya mereka yang pikirannya selalu keruh tidak akan pernah bisa mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya. Ada para ilmuwan neuroscience yang mengatakan bahwa suara Tuhan itu baru didengar kalau kita memasuki gelombang delta. Kalau kita bisa memasuki gelombang theta, kalau kita bisa memasuki gelombang alfa. Selama kita ada di gelombang beta, katanya suara Tuhan tidak akan terdengar. Saya setuju dengan itu karena itu dikaji secara saintifik Kalau saya bicara itu juga tidak akan cukup waktu, karena tema kita bukan itu. Nanti barangkali pada kajian online, bagi yang berminat, silakan saja ikut. Karena setidak-tidaknya saya perlu waktu 7 jam untuk membicarakan itu. Sedangkan waktu kita yang terbatas ini cuma 1,5 jam, saya akan berbicara fokus pada 3 surat terakhir. Saya tertarik untuk membicarakan kata surat, karena surat itu kan sebetulnya adalah pesan yang disampaikan oleh si penulis surat
Dan itu ditujukan kepada si penerima surat dengan harapan apa yang ada di pikiran si penulis surat itu sampai pesannya kepada si penerima surat. Jadi anggap saja Allah itu punya pikiran. Jadi pikiran Allah itu sebetulnya dituliskan dalam surat dan sebetulnya disampaikan kepada kita si penerima surat. Saya cuma khawatir aja tiap hari kita membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, tapi pesan Allahnya itu nggak nyampe. Pertama karena kita tidak mengerti bahasanya. Yang kedua karena kita juga tidak pernah bertanya sebetulnya apa sih pesan yang tertera di dalamnya. Kalau kita melemparkan pertanyaan itu pasti ada jawaban yang akan datang pada kita. Ada nggak yang bertanya, kenapa namanya surat Al-Ikhlas? Padahal tidak ada kata ikhlas di dalam surat itu. Tapi diberi nama oleh Rasulullah surat Al-Ikhlas. Kalau Al-Falaq itu jelas, ada kata falaknya. Disebut Anas juga jelas, ada Anasnya. Disebut Al-Baqarah jelas, di dalamnya cerita tentang Al-Baqarah. Disebut Ali Imran jelas, di dalamnya ada cerita tentang Ali Imran. Disebut Al-Maidah jelas, di dalamnya ada cerita tentang hidangan dari langit. Tapi Al-Ikhlas itu nggak ada kata ikhlasnya. Tetapi ayat ini diberi nama surat Al-Ikhlas. Sebenarnya kalau kita kritis harusnya bertanya, loh kok aneh sendiri nih namanya surat Al-Ikhlas, padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas. Itu luar biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Mana? Nggak ada kata ikhlasnya. Tapi surah ini diberi nama surah Al-Ikhlas. Menarik itu. Sangat menarik. Bagi yang bertanya. Tapi yang tidak bertanya tentu tidak menarik. Makanya saya ingin menyampaikan hal-hal yang membuat para sahabat bertanya saja. Saya tidak akan tuntaskan pembahasannya. Biar menjadi tidak puas. Karena ketidakpuasan itu yang akan menggerakkan kita untuk maju. Karena kita kalau terjebak dalam kepuasan, maka kita juga akan berhenti untuk mencari. Jadi saya doakan semoga semuanya mencari, menjadi seorang penyelam. Ya, sekali lagi saya bukan seorang ahli tafsir, karena saya bukan ulama, tapi saya hanya seorang penyelam. Seorang penyelam ya seorang penyelam saja. Saya cuma punya keberanian menyelam saja. Dan menyelam itu tidak cukup hanya keberanian, harus mampu menyelam. Kalau tidak mampu menyelam, nggak balik lagi. Makanya ada kata-kata bijak yang sering saya lontarkan. Siapa yang berani tersesat, selamanya tidak akan tersesat. Tapi siapa yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Jadi sebetulnya, kalau kita ingin terbebas dari kesesatan, harus berani tersesat. Dan siapa yang berani tersesat, tidak akan tersesat. Tapi siapa yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Ada yang mau datang ke rumah saya, tapi kemudian takut tersesat. Ya sudah, tidak akan sampai ke rumah saya, tinggal aja di kamar. Selamanya tersesat. Tapi yang berani, ya walaupun belum pernah ke rumah saya, pasti ya udah ada Google Map. Kalau enggak juga akan tanya Pak RT, tanya Pak RW, asal tahu RT RW-nya, asal tahu alamatnya, nyampe juga. Dari Samarinda nyampe, dari Palu nyampe, dari NTT nyampe, dari Eropa juga nyampe. Semuanya nyampe kok. Sekali lagi, hanya yang berani tersesat, yang tidak akan tersesat. Yang takut tersesat, selamanya akan tersesat. Semoga bisa dimengerti ya kata-kata saya. Bisa dimengerti kata-kata saya. Nah, saya melanjutkan tadi, yang bertanya pada saya itu tentang lam yalid wa lam yulad. Jadi pertanyaannya begini. Bagaimana pendapat Bapak katanya? Kok ada satu kelompok umat tertentu yang mengatakan bahwa ya sebetulnya kita ini adalah anak-anak Tuhan. Jawaban saya sederhana. Saya tanya, Anda punya ibu? Ya. Anda punya ayah? Ya. Siapa yang melahirkan Anda? Itu pertanyaan saya. Yang melahirkan saya, ibu saya. Saya kejar lagi. Apakah ibu Anda bisa melahirkan Anda tanpa kehadiran Tuhan? Apakah ibu Anda bisa melahirkan Anda tanpa keberadaan Tuhan? Apakah ketika bapak ibu Anda berpelukan itu jadi anak kalau tidak dikehendaki Tuhan? Jadi sebetulnya siapa yang melahirkan Anda? Yang melahirkan Anda bukan ibu bapak Anda. Yang melahirkan Anda adalah Tuhan. Tapi Tuhan menggunakan ibu bapak Anda sebagai jalan kelahiran Anda.
Mulai dia mengejar saya, mengejar saya, mengejar saya. Jadi kalau begitu, lam yalid itu terjemahannya apa yang paling pas? Saya bilang saya bukan ahli tafsir. Tapi saya mengartikan lam yalid wa lam yulad bukan beranak atau diperanakan. Bukan tidak beranak dan tidak diperanakan. Tapi lam yalid wa lam yulad bagi saya adalah tidak menciptakan dan tidak diciptakan. Akhirnya diskusi menjadi sangat panjang. Akhirnya selesai diskusi dia mengerti yang saya maksud. Semoga nanti bisa kita masuk ke dalam ayat itu nanti. Dan ini hanya sebagai prolog saja supaya penasaran. Kalau penasaran kan pasti akan terus ya mencari. Baik para sahabatku yang dirahmati Allah. Apa sih di semesta ini kejadian yang tidak ada kehadirannya? Jadi tidak mungkin ada kejadian yang tidak ada kehadirannya. Tidak mungkin ada kejadian yang tidak ada keberadaannya. Satu tetes air dari ayah, satu tetes air dari ibu, sekalipun ayah dan ibu sudah berpelukan, tidak mungkin akan mewujud, ya, akan menyatu dalam rahim menjadi diri kita. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Jadi karena itu sebetulnya, ya, penyatuan itu karena dikehendaki oleh Dia, karena kelahiran kita semua direncanakan oleh Dia, dan tidak ada satu kelahiran pun yang tidak direncanakannya. Oleh karena itu kita harusnya berbangga, karena kita datang ke semesta ini menjadi tamu agung, yang kelahirannya, kedatangan kita ke semesta ini direncanakan oleh Allah. Kalau direncanakan oleh Allah, berarti kita akan dipakai oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya Allah. Akan diperankan oleh Allah untuk menjadi perannya Allah dalam kehidupan. Oleh karena itu, siapapun yang sudah menemukan peran Allah di dalam kehidupan, di dalam dirinya, maka dia akan menemukan personal genius zone-nya. Dia akan menemukan, ya, bahwa dia sebetulnya jenius di bidangnya. Nah, kita harus menemukan itu. Dan kalau kita belum menemukan itu, kita akan terseok-seok dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, tidak sedikit, ya, para sahabat yang hari ini masih saja, ya, dilanda oleh kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan. Tapi kita pun tidak pernah mengerti sumbernya dari mana. Lalu, ya, menyelesaikannya pun tidak pernah efektif. Karena kita tidak tahu sumbernya, rasa takut dari mana, kita pun sampai sekarang membabi buta saja, tidak pernah mencari solusi yang tepat. Oleh karena itu, maka semoga nanti dalam diskusi saya bisa mengantarkan, ya, semua hal ini secara jelas, secara jernih, secara saintifik, karena agama itu akal dan tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Semoga semuanya bisa menerima, ya, dengan akal yang sehat. Baik para sahabat, saya lanjutkan, itu baru prolog saja. Kenapa 4 surat dalam Al-Quran ini oleh umat Islam, oleh leluhur kita diajarkan kepada kita untuk dibaca setiap sholat? Yang pertama surat Al-Fatihah, yang kedua surat Al-Ikhlas, yang ketiga surat Al-Falaq, dan yang keempat adalah surat An-Nas. Apa sih pesan spiritualnya? Bagi saya, Al-Fatihah itu bukan surat pembuka. Karena Al-Fatihah dalam bahasa Arab itu artinya adalah pembuka. Dan pembuka itu adalah kata benda. Jadi kalau kata benda, berarti ada bendanya dong. Makanya surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Dimulai dengan huruf ba dan diakhiri dengan huruf nun. Indah sekali sebetulnya. Al-Fatihah dimulai dengan huruf ba dan diakhiri dengan huruf nun. Makanya kita kalau masih ingat, ya, dulu masih kecil, ya, atau kita yang sudah dewasa punya anak kecil, biasanya kalau ngasih ngajak main anak-anak kan biasanya begini, ciluk, ba, gitu, ciluk, ba, masih ingat, ya? Mungkin ada yang sudah melakukan itu, ya. Biasanya punya anak yang sedang bayi, ya, anaknya nangis, kemudian anaknya pengen diajak main. Biasanya ingat, ya, orang tua kita juga dulu mengajarkan kepada kita, yaitu ciluk ba. Kenapa ciluk ba, bukan ciluk sin, bukan ciluk sod, ya, bukan ciluk jim, bukan ciluk ha, tapi ciluk ba, gitu. Itu sebetulnya ada yang luar biasa kalau bagi saya, ya. Ya, itu kan gini, ciluk ba, gitu kan. Asalnya ditutup jadi terbuka. Kan waktu ciluknya ditutup, waktu ba-nya dibuka kan. Lalu pada saat dibuka sang bayi itu senyum, lucu kan, gitu. Tapi kita kan tidak pernah tahu maknanya. Padahal ba itu sebetulnya adalah huruf yang luar biasa. Itu ditempatkan, ya, menjadi huruf pertama surat Al-Fatihah. Dan ba itu bagi saya adalah babun, pintu.
Dan Allah mengatakan dalam sebuah diskusi, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Kalbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Bahkan ada tambahannya dalam hadis qudsi itu, kalbunya orang yang beriman, ya, yang lembut, yang yakin, yang lembut, yang tenang. Ada lanjutannya sebetulnya itu hadisnya itu. Jadi yang ada kata-kata yang yakin, kemudian yang lembut, dan yang tenang itu. Nanti kita bahas ya. Itulah kalbunya, ya, kalbunya rumahnya Allah yang sebenarnya. Kalbu orang yang yakin, kalbu orang yang lembut, kalbu orang yang tenang, itulah rumahnya Allah. Jadi Allah tidak mengambil rumahnya di luar diri kita. Itu kan keren sebetulnya, ya. Maka ada kata-kata dalam hadis qudsi itu yang sangat populer, qalbul mu'min baitullah. Jadi baitullah itu artinya kan rumah Allah. Jadi kalau kita belum kenal di mana rumahnya, apalagi kita tidak tahu yang mana pintunya, apalagi kita sampai sekarang belum tahu cara membuka pintunya, karena kita tidak pernah tahu kuncinya, maka kita tidak akan pernah bisa memasuki Al-Fatihah secara baik. Makanya untuk memasuki Al-Fatihah itu gerbangnya adalah ba. Makanya dari kecil kan kita diajarkan seperti itu. Supaya kita nanti kalau sudah besar ya, kalau orang tua kita tuh ngajak main aja luar biasa ya. Ada pesan spiritualnya yang harus kita tangkap. Cuman kita kan tidak mengerti. Dan huruf terakhir dari Al-Fatihah yang menarik adalah nun. Dan nun dengan ba itu kan sebetulnya hanya soal titik saja. Kalau ba titiknya di luar, kalau nun titiknya di dalam. Makanya kalau kita belajar ilmu tajwid, itu ada yang namanya hukum iqlab. Dan iqlab itu adalah nun mati ketemu dengan ba. Makanya ya orang-orang ahli tajwid mengatakan bahwa ketika nun mati ketemu dengan ba, tidak boleh dibaca nun. Harus dibacanya mim. Bahkan harus didengungkan 2 harokat. Tidak boleh min ba'di, tapi mim ba'di. Jadi ada dengung. Dengung itu kan berarti getaran. Getaran itu vibrasi. Vibrasi itu energi. Ini pesannya sangat luar biasa. Makanya saya tempo hari pernah ngasih kajian bagaimana kita memandang semesta ini dari sudut pandang energi, vibrasi, dan frekuensi. Nah, ini kan soal getaran, soal dengung gitu. Tapi banyak yang mungkin tidak mengerti ya. Apa maksudnya? Cuman sekedar yang penting udah dengung dapat pahala. Ini bukan itu, tidak sedangkal itu. Ya, kita harus masuk lebih dalam lagi. Jadi nun mati ketemu dengan ba, maka akan jadi mim. Tidak tetap nun. Itu artinya apa? Hukumnya iqlab. Iqlab itu dari kata qalbu. Jadi kata lain dari qalbu itu adalah iqlab. Dan qalbu itu adalah rumahnya Tuhan. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah Tuhan, maka kita akan bisa menemukan nun. Dan menurut para penyelam, nun itu sebetulnya adalah nurullah, cahaya Tuhan. Wah, itu luar biasa sebetulnya ya, kalau kita kaji lebih dalam. Makanya sebetulnya surat Al-Fatihah itu secara global adalah pembuka. Pembuka apa? Pembuka pintu kolbu. Nah, kolbu yang sudah dibuka dengan Al-Fatihah itu kan harus dibimbing. Karena di dalam Quran, di dalam ayat-ayat Al-Quran dikatakan, manusia yang kolbunya terbuka, itu baru pertama kali terbuka, itu belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Itu baru dikatakan sebagai orang yang awal beriman. Itu diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143 dengan kata-kata yang sangat indah seperti ini. Qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Jadi saat Nabi Musa itu tercerahkan dan bisa menemukan jati dirinya, lalu diabadikan dalam Al-Quran pengalamannya Musa itu ya dengan kata-kata qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maksud engkau ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Sebenarnya taubat itu datang. Aku kembali kepadamu. Jadi itu adalah kembalinya Musa. Kembali pada kesadaran murninya. Dan pada saat kembali pada kesadaran murni yang pertama, apa yang terjadi? Musa mengatakan, wa ana awalul mu'minin. Inilah awal aku beriman. Jadi orang yang terbuka mata kalbu pada saat pertama kali, itu belum masuk orang yang beriman. Baru awalnya beriman. Jadi begitu dibuka oleh Al-Fatihah, itu baru awal beriman. Belum termasuk orang yang beriman. Etapa berikutnya adalah Al-Ikhlas. Etapa berikutnya adalah Al-Falaq. Dan etapa berikutnya adalah An-Nas. Jadi setelah dibuka dengan Al-Fatihah, si kolbu ini itu harus diperhalus. Harus dibuat menjadi ikhlas. Harus dibuat menjadi tulus. Dan diperhalusnya itu lewat Al-Ikhlas.
Begitu diperhalus oleh Al-Ikhlas, naik lagi kelas ke atas, maka dia akan tercerahkan. Maka dicerahkan oleh surat Al-Falaq. Begitu dicerahkan, timbul kesadaran. Begitu kesadaran sudah muncul, masuk etape yang terakhir, menjadi manusia. Makanya saya menulis satu buku ya. Silakan nanti kalau ada yang mau memesan buku tulisan saya, itu judulnya Menjadi Manusia. Itu adalah perjalanan dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sampai An-Nas. Jadi puncaknya adalah menjadi manusia. Jadi sebetulnya surat An-Nas itu adalah memanusiakan manusia. Loh, emangnya manusia harus dimanusiakan? Harus dimanusiakan, terutama aspek kemanusiaannya. Karena sekarang ini banyak manusia yang kehilangan aspek kemanusiaannya. Makanya yang menarik itu adalah leluhur kita. Coba ya. Sila pertama dari Pancasila tidak disebut Tuhan, tapi disebut ketuhanan. Karena Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda. Sila yang kedua tidak disebut manusia, tapi disebut kemanusiaan. Itu keren banget itu, ya. Karena manusia dan kemanusiaan itu berbeda. Nilainya manusia itu terletak pada kemanusiaannya, dan kemanusiaan manusia itu adanya di Quran surat An-Nas. Ilahinnas. Ilahinnas sering diterjemahkan Tuhannya manusia. Lah kalau Tuhan itu hanya Tuhannya manusia, terus yang lain-lain memang Tuhannya siapa? Memangnya ada di semesta ini Tuhan lain? Untuk Tuhannya mereka yang bukan manusia? Kan tidak ada. Tuhan itu Maha Esa. Tuhan untuk seluruh semesta. Robbil Alamin. Bukan untuk manusia saja. Lalu kenapa di Quran surat An-Nas ada kata-kata ilahinas? Ilahinas diterjemahkan Tuhannya manusia. Sebetulnya makna terdalamnya bukan manusia ini. Ya Tuhannya Allah. Dan Allah itu dikooptasi oleh manusia. Bukan itu. Tetapi yang dimaksud di situ adalah Tuhannya manusia, yang dimaksud adalah manusialah yang mewarisi keilahian Tuhan. Jadi manusialah yang mewarisi keilahian Tuhan. Jadi keilahian Tuhan itu sebetulnya adalah sifat-sifat Tuhan yang ditiupkan bersama proses peniupan ruh ke dalam diri kita. Makanya dalam Al-Quran kan ada kata-kata faida sawaitu wa nafahtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Dan saat ruhku ditiupkan ke dalam diri kita, itu bukan ruhnya saja, tetapi yang ditiupkan ke dalam diri kita juga adalah sifat-sifatnya. Makanya sifat-sifat Tuhan itu diwariskan kepada manusia. Makanya ilahin nas itu artinya manusialah yang mewarisi keilahian Tuhan. Dan harusnya manusia itu lebih mulia dari makhluk yang lain. Saya pernah diskusi dengan pohon nangka. Di tempat rumah saya ada pohon nangka. Mungkin dianggap orang gila ya, kalau yang tidak mengerti. Masa diskusi dengan pohon nangka? Diskusi saya sederhana seperti ini, ya. Jadi saya tanya tuh pohon nangka itu, nanti kalau kamu mati, nangka, kamu masuk surga atau masuk neraka? Itu saya tanya sama pohon nangka. Dan pohon nangka tuh bisa jawab. Kata pohon nangka, pokoknya aku nggak mikirin surga, nggak mikirin neraka. Yang penting aku sudah ngasih buah nangka sama kamu. Itu aja. Terkejut itu ketika saya dengar jawaban pohon nangka. Jadi pohon nangka itu ketika saya tanya, pohon nangka, nanti kamu kalau mati, kamu mau masuk surga atau neraka? Apa jawaban pohon nangka? Aku nggak ngerti surga, aku nggak ngerti neraka. Aku ngertinya dalam hidupku sekarang ngasih buah nangka sama kamu. Dan kalau aku bisa ngasih buah nangka sama kamu, dan aku tidak makan sedikit pun ya buah nangka, semuanya buat kamu. Selesai tugasku. Itulah sholatku. Itulah pengabdianku kepada Tuhanku. Terkejut saya dengar pohon nangka. Mulia banget gitu ya. Pohon nangka yang ngasih nangka. Coba lah. Dari mulai kecil saya perhatikan itu ya. Jadi kalau keluar ya, itu buah nangkanya. Kalau batangnya ini belum kuat, itu mati. Nanti keluar lagi buah nangka. Kalau belum kuat, batangnya mati. Setelah besar batangnya untuk penyangganya, baru buah nangka berikutnya hidup. Subhanallah. Itu karena di depan kamar saya, jadi saya perhatikan terus-menerus itu. Ya, dan tidak pernah berhenti itu berbuah. Dan saya kagum sama dia. Kagumnya apa? Dia ngasih buah, padahal dia sendiri nggak pernah makan itu buah. Dari kecil, dibesarkan, sampai matang di pohon. Udah matang kan semua dikasih sama Saiful.
Dan ketika dia sudah memberi sebanyak itu, dia tidak memikirkan nanti mati masuk surga apa neraka. Coba manusia ya, nyumbang dikit aja sudah mikirin surga. Jadi malu sebenarnya saya ini sama pohon nangka, Mas Adam. Malu banget. Manusia itu kan. Jadi menurut saya hanya manusia yang ribet hidupnya ya. Manusia itu ya, kalau nggak takut neraka itu pengen surga gitu. Makanya berbuat sedikit aja sudah mikirin surga gitu. Jadi kalau nyumbang dikit aja sudah mikirkan istana di surga. Sementara ya yang ngasih berita tentang istana surga juga belum pernah masuk ke sana. Jadi semuanya ya terjebak oleh berita-berita bohong. Karena si pembohong ini berulang-ulang ngomongnya, lama-lama juga dianggap kebenaran. Makanya banyak kan iklan, siapa yang mewakafkan tanahnya maka akan diganti istana di surga. Kayak dia pulang dari sana aja kan gitu. Ngasih iklan seperti itu. Tapi kan kebohongan-kebohongan semacam itu tuh dianggap kebenaran karena terlalu sering lah orang berkata. Ya, sebenarnya nggak ngerti ya surga dan neraka itu apa? Apakah geografis atau psikologis? Ya, tidak mengerti ya, tidak mengerti karena kadang-kadang tidak ada kesempatan ya untuk menyelam ya. Habis untuk ya menyampaikan informasi-informasi yang kata orang, yang katanya dikatakan lagi. Jadi kalau kata orang Sunda mah ya, lamun urang yang ngomong cek jeung cenah buahna leubet kumeureun. Jadi ya cek jeung cenah terus ya, leubet kumeureun. Makanya tidak ada ya, isbatul yakinnya tidak ada keteguhan iman. Itulah persoalan kita sekarang ya. Oleh karena itu maka bukalah dengan Al-Fatihah. Dan ini bukan sekedar ceramah. Harus dilakukan. Dan bagaimana cara melakukannya, disitulah perlu bantuan seorang guru. Kalau sudah dibuka dengan Al-Fatihah, perhalus, pertulus, perlembut dengan Al-Ikhlas. Maka lama-kelamaan kita akan mencapai yang namanya pencerahan. Di situ akan dicapai yang namanya kesadaran. Begitu kita sadar, masuklah fase berikutnya. Menjadi manusia. Makanya sebetulnya Quran surat An-Nas itu tugas terakhirnya adalah memanusiakan manusia. Jadi bukalah dengan Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, masuk Ali Imran, masuk An-Nisa, masuk Al-An'am, ya, masuk Al-Anfal, terus gitu puncaknya adalah Al-Fatihah. Jadi kalau kita tidak menyelami baknya dulu, tidak menyelami sin dulu, tidak menyelami mim dulu, tidak menyelami Allah Ar-Rahman Ar-Rahim sampai nun, tidak ketemu rahasianya Al-Fatihah, percayalah sama saya, gak akan ngerti baca Al-Baqarah. Kalau kita belum menyelami Al-Fatihah, gak akan ngerti baca Al-Imran. Apalagi baca Al-Kahfi. Apalagi baca yang berat-berat ya, seperti Yasin. Apalagi membaca yang 3 surah yang terakhir, gak akan ngerti. Makanya 3 surah terakhir itu sangat unik. Coba perhatikan. Dimulai dengan kata-kata kul. Pernah nggak memperhatikan? Dimulai dengan kata-kata kul. Kul huwallahu ahad. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas. Semua dimulai dengan kata-kata kul. Coba. Apa maknanya? Jadi sebetulnya kul itu adalah perintah untuk berbagi rasa. Kul itu adalah perintah untuk berbagi pengalaman. Misalnya saya ambil contoh. Ya. Mas Adam itu baru saya ajak jalan-jalan, ya. Saya ajak jalan-jalan ke kampung saya. Sepulang dari kampung saya bilang sama Mas Adam, coba Mas Adam katakan bagaimana ya pengalaman Mas Adam di kampung saya. Tentang makanannya, tentang keindahan pemandangannya, tentang jeleknya rumah saya, silakan ceritakan. Mas Adam baru bisa cerita karena Mas Adam itu habis dari kampung saya. Yang tidak diajak ke kampung saya, disuruh cerita. Kan asbun jadinya. Siapa orang pertama yang disuruh membaca Allahu Ahad? Siapa orang yang pertama disuruh membaca Allahu Somad? Siapa orang pertama yang disuruh untuk mengatakan lam yalid walam yulad? Siapa orang pertama yang disuruh mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad? Nabi Muhammad bukan? Nabi Muhammad bukan? Nabi Muhammad disuruh untuk mengatakan, kul, apa yang kau alami dengan Allahu Ahad? Apa yang kau alami dengan Allahu Somad? Apa yang kau alami dengan lam yalid walam yulad? Apa yang kau alami dengan walam yakul lahu kufuwan ahad? Nabi Muhammad itu bukan sekedar mengatakan Allahu Ahad, tapi beliau sudah mencicipi ahadnya Allah.
sudah mencicipi rasanya Allah, sudah menyelam, sudah melebur dengan Allah, sudah tauhid bersama Allah, sudah manunggal bersama Allah. Tidak mungkin Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengatakan rasa ini kepada kita kalau Nabi Muhammad belum menyelaminya. Tidak mungkin kita menyuruh anak kita untuk menceritakan gimana rasanya makanan itu, nak, kalau anak kita tidak dikasih makanannya. Karena kata-kata ceritakan, bahasa Arabnya kul, itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang mengalaminya. Oleh karena itu, kenapa? Saya kok baca surat Al-Ikhlas berulang kali habis sholat, kok nggak ada dampak, nggak ada getarannya? Karena asbun. Kita tidak mengalami, kita tidak merasakan, kita tidak mencicipi pengalamannya, tiba-tiba kita mengatakan. Sama saja dengan orang yang tidak pernah ke Singapura, cerita Singapura. Orang nggak pernah ke Arab, cerita Arab. Orang yang nggak pernah ke Palestina, cerita Palestina. Orang yang nggak pernah pergi ke gua Al-Kahfi, disuruh cerita Al-Kahfi. Sama saja dengan begitu. Akibatnya asbun. Makanya semua yang kata-kata yang asbun, asal bunyi, tidak ada energinya. Tidak ada energi. Tapi kalau kita menyelam sampai menemukan pengalamannya, Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Menyelam ke dalam. Saya yakin, kalau kita mengatakan itu dalam sholat, pasti air mata kita akan berlinang. Saya yakin, karena saya mengalaminya sendiri. Yang terasa cuma hangat-hangat air mata. Bahkan mohon maaf, terkadang saya nggak usah dibaca kulnya. Allahu Ahad, Allahu Samad, Allah lam yalid, Allah lam yulad, Allah lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan kata-kata itu tidak cukup menggambarkan pengalaman yang kita rasakan. Pengalaman menyelam ke dalam lautan terdalam pada diri kita. Pengalaman menyelam untuk menyatu dengan sang diri sejati yang ada dalam diri kita. Dan itu sangat luar biasa. Itulah globalnya para sahabat. Jadi akan menjadi manusia kalau kita dimulai dengan Al-Fatihah, mengerti Al-Baqarah, memasuki Ali Imran. Terus sebetulnya, walaupun saya cerita 3 surat terakhir, tapi sebetulnya pesannya adalah semua surat, 114 surat. Dan yang terakhir adalah surat An-Nas. Memangnya semua yang sekarang berwujud manusia, emangnya bukan manusia? Tidak, kata Allah. Di Quran surat Al-A'raf ayat 179 jelas dikatakan, bahwa yang namanya manusia itu adalah mereka yang sudah bisa menggunakan kolbunya untuk melihat, untuk mendengar, dan memahami. Saya bacakan ayatnya. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha walahum adan la yasmauna biha walahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adol ulaika humul ghafilun. Jadi Quran sendiri mengatakan siapa saja yang memiliki kolbu tetapi tidak digunakan untuk melihat, tidak digunakan untuk mendengar, tidak digunakan untuk memahami, maka dia tidak layak disebut manusia. Di Quran dikatakan ulaika kal an'am, sama saya dia dengan binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat dari binatang. Wa ulaika humul ghafilun, karena dia lalai terhadap dirinya sendiri. Jadi para sahabat, di dalam diri kita tuh ada banyak sekali kekuatan, potensi yang sangat luar biasa. Bahkan yang namanya kecerdasan itu tidak terletak pada pikiran. Dalam diri kita ada satu kecerdasan yang melampaui pikiran. Dan siapa saja yang sudah bisa menemukan kecerdasan itu menjadi sangat kreatif, menjadi sangat luas, menjadi sangat kritis. Disitulah sumbernya welas asih, disitulah sumbernya cinta kasih, disitulah sumbernya kebijaksanaan. Makanya jangan heran kalau orang hanya menggunakan pikiran, lalu sekolah di perguruan tinggi, lulus sekolah di perguruan tinggi walaupun sudah di tingkat yang paling tinggi level akademisnya, belum tentu menjadi orang yang bijaksana. Belum tentu menjadi orang yang bijaksana. Karena apa? Karena kesadarannya belum muncul. Karena kesadaran tidak ada dalam intelektualitas. Dalam intelektualitas yang ada adalah kemampuan kognitif saja. Kesadaran adanya melampaui pikiran. Nah, bagaimana cara melampaui pikiran? Ada tekniknya, ada caranya. Dan tidak mungkin saya berikan di sini. Saya berikan tantangan-tantangan saja. Silahkan, di dalam diri kita itu banyak sekali potensi yang luar biasa. Kalau kita tahu cara menggalinya. Bahkan perpustakaan terlengkap di dunia adanya dalam diri kita. Maka di Quran surat Al-Isra dikatakan, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah itu sebagai juru hisabmu.
Jadi yang harus dibaca itu adalah kitab diri kita, ada dalam diri kita. Dan kitab itu ada dalam diri kita. Di Quran disebutnya kitabun munir, kitab yang bercahaya. Itulah yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Itulah yang dibaca oleh para nabi, para rasul, para sunan, para wali, orang-orang yang bijak. Karena dia sudah bisa membaca kitabnya sendiri. Itulah kitab amal kita. Itulah kitab sejati kita. Tapi selama ini kita tidak mengerti. Kita sibuk ya membaca tulisan-tulisan ya di luar diri kita. Tapi kita tidak pernah membaca kitab sejati yang sesungguhnya ada dalam diri kita sendiri. Padahal itu perintah Al-Quran. Iqra kitabaka, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu, bacalah kitabmu, bacalah kitabmu. Cukuplah itu menjadi juru hisabmu. Jadi kalau kita ingin menghisab diri kita, bacalah kitab kita sendiri. Kitab sejati yang ada dalam diri kita. Di dalam diri kita. Semuanya dalam diri kita sudah tersedia. Dan itu sangat luar biasa. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Apa yang kita lakukan selama ini? Mari kita analisis. Kita sering ya terjebak oleh baik dan buruk. Padahal yang namanya baik dan buruk itu semuanya, kedua-duanya adalah berada dalam pikiran kita. Dan pikiran itu dipengaruhi oleh kepribadian kita dan dipengaruhi juga oleh budaya. Oleh karena itu maka jangan heran kalau kita mengendalikan pikiran, maka pikiran akan menjadi diri palsu kita. Manusia sekarang bukan sekedar salah menggunakan pikiran, bahkan ada yang sama sekali belum menggunakan pikiran. Oh, ada gitu yang tidak menggunakan pikiran? Ada, karena sesungguhnya dia digunakan oleh pikirannya. Ulangi lagi kata-kata saya kalau belum bisa dimengerti. Bukan salah menggunakan pikiran saja, bahkan belum menggunakan pikiran. Karena apa? Kita selama ini tidak menggunakan pikiran, karena pikiran yang menggunakan kita. Makanya tak terasa bahwa sebetulnya kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Nah, ketika pikiran ini yang sedang mengendalikan diri kita tanpa kesadaran, yang mengendalikan diri kita adalah diri kita yang palsu, itulah yang disebut dengan ego. Nanti suatu saat kita buka kelas khusus ya, kita bicara tentang ego ya secara mendalam supaya kita mengerti apa sih ego itu sebetulnya. Mana barangnya pada diri kita. Karena kita selama ini kadang-kadang menggunakan banyak istilah tapi nggak ngerti barangnya. Padahal sebetulnya tidak ada istilah kalau tidak ada barangnya. Karena istilah itu baru ada setelah ada barangnya. Barangnya dulu istilahnya belakangan, bahkan tidak diberi nama pun nggak masalah. Karena semua nama-nama itu yang ada itu karena kegenitan manusia saja sebetulnya. Dulu juga nggak ada namanya kok. Matahari ya muncul sebutnya terbit. Matahari ngilang disebutnya tenggelam. Kan itu sebetulnya karena kegenitan kita aja. Semua diberi nama. Makanya kita kadang-kadang tidak sadar bahwa sebetulnya istilah-istilah itu yang bikin kita sendiri. Yang ribet kita sendiri. Karena kita yang ngasih judul. Gunung meletus, kita tidak jadi panen, disebutnya musibah. Tapi begitu sudah panen berkah, akibat gunung meletus kita sebutnya berkah. Allah juga bingung. Lu bilang dulu katanya musibah, sekarang lu bilang berkah. Jadi dulu bilangnya musibah, sekarang bilangnya berkah. Jadi manusia aja yang ngasih judul. Padahal semua yang terjadi di semesta terjadilah. Semua yang terjadi itu netral. Menjadi baik, menjadi buruk karena ada pikiran. Nah, inilah pikiran manusia. Kadang-kadang kita terjebak baik dan buruk. Nah, lalu sesuatu yang kita sebut baik dihubungkanlah dengan istilah yang kita bikin sendiri, Tuhan. Sesuatu yang kita sebut buruk juga dihubungkan dengan istilah kita sendiri yang disebut dengan setan. Jadi yang kita sebut baik hubungkanlah dengan istilah yang kita bikin sendiri namanya Tuhan. Sesuatu yang disebut buruk dihubungkan dengan istilah yang kita bikin sendiri namanya setan. Itu buatan pikiran semua. Sesuatu yang disebut dengan kebaikan ya hubungkan dengan yang kita sebut Tuhan. Sesuatu yang disebut dengan kejahatan kita hubungkan dengan yang kita sebut setan. Sesuatu yang nikmat kita hubungkan dengan sesuatu yang disebut dengan Tuhan. Sesuatu penderitaan, kejelekan, kita hubungkan dengan sesuatu yang kita sebut setan. Apa yang kita sukai, ya dihubungkan dengan Tuhan. Yang tidak kita sukai, dihubungkan dengan setan. Yang dianggap baik, hubungkan dengan Tuhan. Yang tidak dianggap baik, dihubungkan dengan setan. Percayalah para sahabat. Kalau kita hari ini masih terjebak oleh baik dan buruk, mohon maaf. Serajin apapun kita pergi ke tempat ibadah, tidak akan berubah, ya, tidak akan berubah. Serajin apapun kita membaca ya buku-buku agama, membaca kitab-kitab ya, apalagi yang kita baca tidak mengerti, percayalah sama saya, kita tidak akan sampai kepada yang disebut dengan kebenaran. Karena apa?
Karena kebenaran itu tidak bergantung pada apa yang kita suka. Kebenaran tidak bergantung apa yang kita tidak suka. Kesukaan dan ketidaksukaan tidak akan dapat mengubah kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Matahari adalah matahari walaupun orang buta tidak melihatnya. Madu adalah madu walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Kebenaran adalah kebenaran. Tidak bergantung pada suka atau tidak suka. Jadi kalau kita masih terjebak oleh yang disebut dengan baik buruk, ya serajin apapun, ya kita pergi ke tempat ibadah, saya kira kesadaran kita tidak akan meningkat. Dan kita tidak akan menemukan yang namanya kebenaran. 3 surah terakhir ini sangat indah. 3 surah terakhir ini sangat manis. Dan akan mengantarkan kita untuk bertatap muka dengan yang disebut dengan kebenaran. Tapi karena kebenaran itu menyilaukan, saya akan bertanya dulu sebelum saya lanjutkan. Sanggup nggak nanti menatap yang menyilaukan? Kalau nggak sanggup, stop aja kajiannya sampai di sini. Harus ditanya dulu nih. Kebenaran itu menyilaukan. Pertanyaan saya, sanggup nggak nanti kalau melihat yang menyilaukan? Kalau sanggup, kita teruskan. Sanggup? Karena nanti menyilaukan ini, akan menyilaukan ya. Kalau ada yang menyilaukan itu kan biasanya itu kaget kita, kaget. Dan semoga tidak kaget. Saya tanya ya, para sahabat harus jujur. Ada nggak yang pernah kesiangan? Bangun subuhnya kelewat. Ada nggak? Dan subuh itu etapa yang sangat berbahaya. Karena subuh ini ya, kalau bahasa orang Sunda itu lulungu ya. Mungkin Mas Adam ngerti ya lulungu. Lulungu itu antara sadar dan tidak sadar itu ya. Antara sadar dan tidak sadar. Antara sadar dan tidak sadar. Jadi orang yang sudah dibuka dengan Al-Fatihah, sudah diikhlaskan, dilembutkan dengan Al-Ikhlas, bahkan baru mencapai kesadaran awal, itu masih lulungu itu. Itu antara sadar dan tidak sadar. Itu etapa yang sangat berbahaya. Makanya kata-kata yang dipakai adalah aku berlindung kepada subuh. Karena subuh itu etapa yang sangat berbahaya. Bisa bangun terus, bisa tidur lagi. Dan kalau tidur lagi bahayanya, kita akan kehilangan fajar dan berikutnya kehilangan matahari. Makanya coba lihat etapa di Quran. Ada Quran surat Al-Falaq, ada Quran surat Al-Fajar. Ada Quran surat Asy-Syam. Itu etapa kan sebetulnya, ya. Etapa sebetulnya dari ya subuh, kemudian fajar, kemudian luar biasa. Wal fajar walayalin asyr wasyaf'i wal watr gitu. Jadi fajar itu sebetulnya ya, fajar itu adalah kalau kita bisa berhasil ya menuntaskan bangun subuh kita dan kesadaran kita terpelihara yang awal itu, kita masuk fajar walayalin asyr wasyaf'i wal watr, maka kita akan bisa membebaskan dualitas. Makanya witir wasyaf'i wal watr, ya demi yang genap dan yang ganjil. Oh luar biasa sebetulnya. Nanti kita buka deh rahasia surat Al-Fajr khusus itu. Perlu 18 SKS itu setidak-tidaknya saya untuk membahasnya. Ini aja kapital selektanya aja biar semua jadi gitu. Ternyata banyak yang belum kita tahu ya. Makanya belajar itu kan tidak ada akhir ya, tidak ada akhir. Dan untuk belajar, terutama belajar kesadaran, yang harus kita gunakan bukan lagi intelektualitas, bukan pikiran, tapi harus kita gunakan adalah kesadaran. Kecerdasan, yang inti dari kecerdasan adalah kesadaran. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau saya tadi mengatakan saya bukan seorang ahli tafsir, karena saya tidak pernah belajar terlalu banyak tentang tafsir, saya hanya ingin berbagi hasil selam saya saja. Semoga ini bermanfaat. Di genggaman kiri kanan saya ini begitu banyak mutiara yang mau saya bagikan. Ya, kenapa saya ingin menjadi seorang penyelam? Itu mungkin ada yang nanya. Menjadi penyelam itu ya karena memang suka menyelam, itu aja. Menjadi penyelam itu karena ya kita tidak takut tenggelam, ya. Berarti kan kita ya dikit-dikit bisa berenang lah, dikit-dikit bisa berenang. Menjadi penyelam itu ya karena berani, ya. Kalau tidak ada keberanian, ya tidak mungkin kita bisa menyelam. Dan ternyata seorang penyelam itu tidak pernah mengklaim bahwa ia telah mengarungi lautan luas. Dan seorang penyelam itu tidak pernah mengklaim bahwa seluruh isi laut ada di dalam genggamannya. Paling cuma mengatakan, ya di genggaman saya cuma ada mutiara saja.
Dan seorang penyelam itu pasti ya bisa melihat perut laut. Itu saja. Dan indahnya perut laut itu bisa kelihatan oleh seorang penyelam. Itu saja sebetulnya. Jadi sebetulnya dalam perutnya Al-Fatihah itu, dalam perut lautnya Al-Fatihah, dalam perut lautnya Al-Ikhlas, dalam perut lautnya Al-Falaq, dalam perut lautnya An-Nas, itu ada luar biasa di situ. Ada keindahan yang luar biasa. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi saya ingin menyampaikan rangkuman besarnya dulu ya. Dibuka dengan Al-Fatihah, diikhlaskan, diperhalus dengan Al-Ikhlas, kemudian dicerahkan kalbunya dengan Al-Falaq, lalu timbullah kesadaran, maka ya dijadikan manusia paripurna dengan surat An-Nas. Makanya disebutnya manusia paripurna itu dalam bahasa Arab insan kamil. Manusia paripurna itu bukan hanya manusia yang bisa menghargai yang kelihatan, bahkan dia pun bisa menghargai yang tidak kelihatan. Di sekitar saya ini sebetulnya banyak sekali ya makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Yang kelihatan aja dia hargai, ya. Yang tidak kelihatan aja dia hargai, apalagi yang kelihatan. Itu manusia paripurna. Jadi dia bukan hanya melihat yang kelihatan, tapi dia juga yang tidak kelihatan. Makanya manusia paripurna, doanya pun indah. Semoga semua makhluk di semesta ini, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa berbahagia. Itu kalau doa ya, jangan semoga keluarga saya bahagia. Aduh, doa ya. Kadang-kadang doa itu sudah egois ya. Doa yang egois ya, mencerminkan keadaan diri kita sendiri. Para sahabatku yang dirahmati Allah. Ya. Jadi kalau kita ingin ya memasuki ya kedalaman dari surat Al-Ikhlas, otomatis ya kita harus dibuka dulu dengan Al-Fatihah. Karena kalau belum dibuka dengan Al-Fatihah, kita tidak akan pernah bisa memasuki kedalaman dari surah Al-Ikhlas. Baik, saya akan masuk yang pertama. Ayat yang pertama. Apa ayat yang pertama? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi, ada dua di sini. Satu ada yang menyuruh, dua ada yang disuruh. Pertanyaannya nih buat para sahabat, siapa yang menyuruh? Allah jelaskan. Siapa yang disuruh? Yang pertama kali disuruh adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad disuruh? Karena Nabi Muhammad sudah mencicipi Allahu Ahad. Sudah mengalami Allahu Ahad. Sudah merasakan Allahu Ahad. Makanya Allah tidak mungkin tiba-tiba menyuruh Nabi Muhammad mengatakan Allahu Ahad kalau Nabi Muhammad belum mencicipi rasanya Allahu Ahad. Jadi kesimpulannya, yang menyuruh adalah Allah, yang disuruh adalah Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad kemudian memberitakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad kemana-mana. Nabi Muhammad kata-katanya sangat menggelegar. Dalam waktu yang singkat, hanya dalam waktu 23 tahun, beliau bisa menyebar kata-katanya ke seluruh dunia. Kenapa seorang Muhammad kata-katanya bisa menggetarkan dunia? Karena yang disampaikan yang beliau alami. Kenapa kita tiap hari baca Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, tidak menggelegar? Bedanya, kalau Nabi Muhammad menyampaikan yang beliau alami, kalau kita kebanyakan hanya asbun. Hanya asal bunyi saja. Bahkan yang diperbaiki adalah mahrajnya, tajwidnya, Allahu Ahad. Itu yang diperbaiki, bukan ke dalam maknanya. Apa pesan yang terkandung di dalam? Apa pesan yang terkandung di dalam? Oleh karena itu, pesan saya yang pertama, jangan asbun. Karena penjelasan tanpa pengalaman tidak bernilai sama sekali. Kita bisa menipu yang tidak tahu apa-apa, tapi kita tidak bisa menipu satu orang pun yang mengalami. Oke, saya buktikan sekarang. Ada cerita bagus. Ini pakai cerita lagi biar ada ilustrasi sedikit. Suatu saat ada seminar. Ya.
yang dipimpin oleh seorang katak. Dan seminarnya adalah di sumur di mana katak itu tinggal. Dan katak ini, ya, Profesor Katak nih yang ngasih seminar. Dan si Profesor Katak ini bicara berapi-api di depan para katak. Tentu saja, ya, di sekolah katak, ya, di sumur di mana katak itu tinggal. Apa judul seminarnya? Judul seminarnya adalah tentang dunia. Jadi, ya, si Profesor Katak ini sedang menceritakan kepada para katak yang ada di situ, yang tinggal di situ, bahwa dunia itu adalah seluas sumur yang tempat kita tinggal ini. Nah, itulah kira-kira kesimpulannya. Tetapi ada satu peserta seminar, yaitu burung elang. Burung elang ini tidak pernah tinggal di situ, karena dia tinggal di alam yang luas. Burung elang dalam hatinya cuma mengatakan, duh, kasihan nih si guru besar katak ini. Dia menyimpulkan dunia katanya sumur. Padahal dunia itu lebih luas dari sumur. Ada mataharinya, ada hutannya. Karena si burung elang mah tiap hari kan jalan-jalan. Ya, karena si burung elang ini nggak sabar. Walaupun harus berdebat dengan yang bodoh, ya terpaksa dia bilang di seminar itu, mohon maaf, interupsi. Gitu, kata burung elang. Setahu saya, ya, karena saya terbang kemana-mana tiap hari, ya, dunia itu bukan sumur. Kesimpulan Anda itu keliru. Wah, terjadilah perdebatan hebat antara si guru besar katak ini, yang taunya cuman perpustakaan katak, ya, di sekolah katak, di sumurnya tempat tinggal itu, dengan si burung elang. Apa yang terjadi? Ya, akhirnya burung elang, ya sudahlah, kalau kamu nggak percaya sama saya tidak akan meneruskan perdebatan ini. Jadi mengalah, ya. Tetapi akhirnya dalam kesadarannya si ini penceramah di seminar katak ini, si katak itu, rajanya katak, berbisik sama burung elang. Bisa nggak kamu tolong saya? Tapi jangan sampai tahu ya yang lain ini, peserta seminar yang lain, biar saya nanti diundang lagi, gitu. Akhirnya si burung elang itu, si burung elang ini, ya sudah, dia mengepakkan sayapnya, ya. Kemudian kata burung elang, lu naik di sini diam-diam. Peserta seminar nggak ada yang tahu. Akhirnya ini nih si penceramah katak ini akhirnya dia nempel, ya, di badannya burung elang, dan saat itu keluar dari sumur. Saat keluar dari sumur, kaget. Ternyata dunia itu bukan sumur. Luas ya, katanya. Ada mataharinya. Ada gunungnya. Banyak orang. Ada pasarnya juga. Itu ngomong aja sendiri. Dibiarkan aja sang burung elang ngomong sendiri itu si katak. Dan akhirnya saat itu si katak mengalami pencerahan. Jadi si katak ini mengalami pencerahan sederhana aja, ya. Dengan malu-malu karena dia kan guru besar katak, ngomongnya juga di seminar katak kan gitu. Jadi bahaya itu kalau bicara. Kalau yang mendengarkan kita itu semua orang yang tidak tahu, dia akan mengiyakan. Tapi satu saja ada yang tahu. Kita akan dibantah kalau yang tahu. Bahwa itu bukan begitu. Ada juga seminar lain ya, yang mengatakan bahwa garam itu geli. Ternyata semua peserta seminar juga belum pernah merasakan garam. Setuju aja garam itu geli. Ada satu orang yang tahu bahwa garam itu rasanya asin dan geli. Ya, pasti akan malu ya. Jadi ini berbahayanya. Silahkan kita berbicara di depan orang yang tidak tahu. Dan kita akan disebut sebagai pakar. Hebat, luar biasa. Tapi satu saja orang yang tahu di tempat seminar itu, kita akan kecelek. Kita akan malu. Jadi hati-hati ya. Nah, banyak sekali sebetulnya ya, orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, berbicara di depan orang-orang yang tidak tahu, dan orang menganggap dia itu orang yang tahu. Cerita tentang akhirat, cerita tentang surga, cerita tentang neraka, ceritanya luar biasa. Cerita tentang sisa kubur, padahal belum pernah dikubur dia, ya. Tapi luar biasa, dan semua orang percaya. Dan luar biasa ya. Dan saya juga heran ya, banyak sekali ya yang mau cerita-cerita begitu membohongi orang lain, dia sendiri. Kalau saya kan nggak berani ya cerita siksa kubur, saya belum pernah dikubur kok. Saya hanya menceritakan apa yang saya alami, yang saya rasakan dalam perjalanan kehidupan saya. Karena bagi saya, ya, tujuan hidup adalah kehidupan itu sendiri. Dan saya sering pesankan pada istri saya, ya, kalau kamu goreng tempe, nikmati lagi goreng tempe itu, ya. Pertama, ya, nikmati panasnya api yang datang ke kulit itu, ya. Aduh, itu. Yang kedua, baunya minyak, baunya tempe, nikmati. Jangan pikirannya sudah sampai di meja makan.
Kalau pikirannya di meja makan, ketika proses menggoreng tempe itu kita akan kehilangan saat itu. Dan banyak orang yang kehilangan momen saat ini karena selalu memikirkan masa depan. Karena pikirannya selalu ke masa depan. Itu yang disebut dengan diri palsu itu. Itulah sumber penderitaan. Makanya hati-hati itu ya. Kita harus paham betul dengan diri kita. Ya, mana diri kita yang sebenarnya? Apakah pikiran atau yang memperhatikan pikiran? Kalau kita sudah ketemu bahwa diri kita yang memperhatikan, bukan pikiran itu sendiri, kita akan tenang dalam segala situasi. Coba perhatikan kata-kata saya. Dan ini semua harus dipraktekkan para sahabat. Tidak cukup mendengarkan saya bicara. Aduh, ini sebetulnya saya tuh udah malas bicara gini Mas Adam. Pengennya diem aja. Tapi diem aja nggak ngerti, apalagi saya nggak bicara aja banyak yang nggak ngerti, apalagi saya diem. Jadi ya udahlah, saya bicara aja lah, mumpung ada YouTube, mumpung ada Zoom meeting gitu. Jadi bicara aja belum tentu mengerti, apalagi kalau saya diam. Jadi pengennya saya cuma diam aja. Dan semua mengerti ya apa yang saya maksud. Pengennya begitu sih gitu. Karena bicara itu capek. Capek bicara itu ya. Karena yang paling penting sebetulnya adalah mengalaminya. Ya, semoga ya setelah kita mendengar berikutnya kita bisa mengalami. Karena di Quran dikatakan ya kunci hidayah itu yang pertama mau mendengar. Setelah mendengar ikuti yang didengar ya. Baru setelah itu yang didengar, hidayah akan turun. Jadi itu bahasa Quran ya, bahasa Quran. Mendengar, mengikuti yang didengar, lalu berikutnya baru hidayah akan turun. Jadi hidayah itu bagi mereka yang mau mendengar. Jadi saya menyampaikan apresiasi untuk semua yang mau mendengar. Di Zoom meeting aja malam ini ada 237 orang. Alhamdulillah ya. Ini karena pembawa acaranya Mas Adam ya. Jadi semakin malam semakin asik ya, banyak yang datang. Alhamdulillah. Baik para sahabat. Jadi ayat ini ditujukan kepada siapa? Coba. Ayat ini oleh Allah ditujukan pada siapa? Ini masih ayat pertama nih. Allahu Ahad ini. Kul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ditujukan pada siapa? Jelas ditujukan pada Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad menjadi tujuan? Karena beliau sudah mencicipi ya, mencicipi Allahu Ahad. Karena beliau ya tidak sekedar berbicara, tetapi beliau sudah mengalami. Makanya ada kata-kata bijak ya dari leluhur kita. Malam yazuk lam ya'rif. Yang gak ngalamin gak akan paham. Yang gak ngalamin gak akan paham. Karena paham itu bukan apa kata orang, bukan apa kata kitab, ya, bukan apa kata ustadz, mohon maaf, bukan apa kata ulama. Jadi paham itu kan masalah pribadi kita dengan diri kita sendiri. Paham itu adalah apa kata kita. Apa kata pengalaman kita, bukan apa kata siapa-siapa. Nah itulah sebenarnya kita selama ini terjebak. Kita selalu pemahaman itu hanya berlika-liku di sekitar pikiran, tapi tidak masuk ke dalam. Jadi para sahabat, mungkin kan kita tidak mau lagi terjebak untuk berkata-kata yang hanya apa kata orang. Karena kalau itu yang terjadi, ya jelas hanya mulut kita yang berbusa. Jiwa kita tidak akan tergerak. Jiwa kita juga tidak akan tersentuh. Ya, tidak akan tersentuh. Sekali lagi tidak akan tersentuh. Dan saya sepakat ya dengan para sahabat semuanya, barangkali ya, kita kan sebetulnya tidak mau terus-menerus menjadi penyiar berita ya. Ya toh? Karena penyiar berita kan hanya menyampaikan informasi. Jadi kita ingin ya being itu menjadi experience of being. Bagaimana keberadaan itu menjadi suatu pengalaman keberadaan, pengalaman kesadaran. Kan itu sangat luar biasa para sahabat. Kita sadar, kita tahu bahwa Allah itu bersama dengan kita, berada dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tapi itu baru informasi. Dan harusnya itu menjadi experience of being. Itu harus menjadi pengalaman kesadaran, pengalaman keberadaan. Dan kalau itu sudah kita alami, insya Allah kita akan bisa mencicipi Allahu Ahad. Kenapa Nabi Muhammad disuruh berbagi ini? Karena beliau sudah mencicipi ahadnya bersama Allah. Sudah menunggal, sudah melebur, sudah menyatu. Dan untuk itu saya tidak bisa menjelaskan lagi. Karena diperlukan suatu pengalaman. Yang dibutuhkan cuma bimbingan seorang guru untuk meniti ke dalam diri agar kita bisa merasakan Allahu Ahad. Kalau Allahu Ahad sudah kita alami, mudah sekali untuk Allahu Somad. Allahu Somad. Allah tempat kita bergantung. Allah adalah pergantungan. Allah adalah satu-satunya yang layak untuk kita bergantung kepadanya. Karena dia maha segalanya. Itu luar biasa. Berikutnya baru lam yalid walam yulad.
Lam yalid wa lam yulad, seperti yang saya jelaskan di pembukaan tadi, saya tertarik untuk menyelami ayat ini dengan perkataan, dia itu tidak menciptakan, dan dia itu tidak diciptakan. Nah, kalau dia tidak diciptakan, memahaminya sangat mudah. Tapi kalau dia tidak menciptakan, barangkali ada yang masih bingung. Oh, masa dia tidak menciptakan? Para sahabat, ya. Manusia sekarang bisa di-cloning. Tidak usah melakukan hubungan suami istri, ya, bisa di-cloning. Namanya bayi tabung. Tetapi lagi-lagi, cloning pun kalau tidak ada izin dari Allah, tidak ada kehadirannya, sebenarnya kan tidak akan jadi. Jadi prinsip yang paling dasar adalah bahwa dia itu tidak menciptakan, artinya ya segala yang terjadi yang disebut dengan ciptaan itu akan terjadi sebagai ciptaan cukup dengan kehadirannya. Alam semesta ini tercipta karena ada sang keberadaan di baliknya. Dan saya bisa bicara, saya bisa berpikir, saya bisa melihat, bisa mendengar. Itu karena ada kehadirannya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat saya bergairah seperti malam ini. Itu ayat yang ketiga. Ayat yang keempat apa? Lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa ya. Tidak ada yang setara, tidak ada yang sama. Ya. Karena apa? Memang tidak ada yang setara dengan dia. Coba perhatikan saya. Pernah nggak para sahabat berjemur? Ini musim corona nih Mas Adam. Masih berdebat ya. Jemur yang bagus jam 8, jam 9. Jemur yang bagus jam 11. Masih sampai sekarang aja masih berdebat soal jemur jam berapa. Ya. Makanya disitulah karena kita tidak punya knowledge, akhirnya apa yang terjadi? Kita terlibat dalam perdebatan, ya. Itu. Makanya semua juga ada knowledge-nya, ya. Soal berjemur jam berapapun ada knowledge-nya, ya. Jadi berjemur menurut jurnal yang saya baca bagusnya jam 11 sampai jam 1. Baik para sahabat yang dirahmati oleh Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Oke, lihat saya semuanya. Apakah bayangan sama dengan yang terbayang? Beda. Apakah gelombang sama dengan laut? Beda. Apakah rembulan sama dengan bulan? Beda. Apakah cahaya sama dengan matahari? Beda. Dunia ini di Quran disebut bayangan. Citra dari dirinya. Jadi jelas ya, bayangan berbeda dengan yang terbayang. Jadi kita ini selama ini hanya melihat bayangannya. Yang terbayangnya tidak kita lihat, tidak kita cari. Lalu kita tertipu dalam kehidupan ini. Karena kita terjebak oleh bungkusan. Ayo, sekarang saya mau nanya, ya, pintar nggak? Kenapa pada saat ya Allah menyuruh sujud sama iblis agar sujud pada Adam? Kenapa saat itu iblis tidak mau sujud? Dan ketika Allah menyuruh sujud pada malaikat, malaikat langsung sujud. Sebenarnya jawabannya sederhana. Karena iblis itu melihat bungkusannya, sedangkan malaikat melihat isi yang dibungkus. Jadi itulah bedanya iblis dan malaikat. Jadi kalau iblis itu yang lihat bungkusannya, sedangkan malaikat lihat yang dibungkus, isi yang dibungkus. Jadi sebetulnya mohon maaf. Kalau kita ingin tahu iblis gampang ya. Siapa saja manusia yang melihat sesuatu hanya luarnya, bungkusannya saja, kulitnya saja, ya kira-kira itu saudaranya. Itu gampang banget sebetulnya. Makanya kita harus bisa menyelam. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 49 ya, penyakit kulit itu penyakit kronis. Penyakit kulit itu penyakit ya, bukan kurap, bukan panu, bukan kudis, bukan. Penyakit kulit itu kita belajar sesuatu cuma kulitnya saja. Nah, apapun yang kita pelajari kalau cuma kulitnya saja, ya sudah, kita cuma dapat bungkusnya saja. Baik para sahabat, saya ingin semuanya lihat saya. Manusia unik nggak? Atau pertanyaan saya terlalu dalam ya, terlalu tinggi. Manusia tuh beda nggak gitu? Wajahnya satu dengan yang lain, gitulah, biar gampang. Pakai unik mungkin malah tambah pusing. Beda kan? Oke. Sekembar-kembarnya, semirip-miripnya tetap aja beda. 7,7 miliar penduduk bumi ini beda.
beda wajahnya, beda sifatnya. Bahkan saya punya jamaah banyak sekali. Kalau telepon, tidak usah saya lihat ya. Itu gambarnya siapa, dari suaranya saya bisa bedakan. Ini suara si A, suara si B, suara si C. Karena suara kita tuh beda. Coba luar biasa. Itu yang disebut dengan unik. Jadi siapa yang menciptakan keunikan itu? Allah, bukan? Jadi kalau yang menciptakan perbedaan Allah, makanya untuk para sahabat yang masih alergi dengan perbedaan, itu kita sedang melawan sifatnya Allah. Yang terbayang dengan yang bayangan itu kan harus sama, ya. Walaupun tidak sama persis, karena yang bayangan tetap aja bayangan, tidak sama dengan yang terbayang. Tetapi bayangan itu gambaran dari yang terbayang. Jadi kalau semua ciptaan Allah itu unik, berarti penciptanya lebih unik lagi. Oleh karena itu maka leluhur kita di Nusantara kan luar biasa, ngasih ya suatu warisan kepada kita, namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu adanya. Nah, kapan kita bisa melihat satu adanya? Kalau kita terlepas dari bungkusan. Saya dengan Mas Adam itu beda kalau dilihat dari bungkusannya. Tapi kalau kita sadar yang dibalik saya dengan dibalik Mas Adam itu sama, dia juga. Yang meliputi seluruh semesta raya. Berarti kalau sama, maka ketika kita melihat yang isi, bukan bungkus, pemisahan tidak ada lagi. Ketika kita melihat yang di dalam, ya, sekat-sekat tidak ada lagi. Makanya sebetulnya orang yang penyakit kulit itu karena dia belum tahu isi yang dibungkus. Kalau tahu yang isi yang dibungkus, aduh, subhanallah. Allah meliputi seluruh semesta raya, Allah meliputi segala manusia. Kalau Allah meliputi segala seluruh manusia, berarti tidak boleh ada manusia yang menyakiti manusia lain. Karena di belakangnya semuanya adalah dia juga. Nah, kalau kita bisa menyelami surat Al-Ikhlas itu sebegitu, maka kita mulai bisa ikhlas, bisa tulus. Dan ikhlas, tulus itu tidak bisa dikatakan. Siapa yang merasa ikhlas dalam keikhlasannya, itu belum ikhlas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, saya tulus, itu tandanya belum tulus. Saya tidak sombong, itu tandanya masih sombong. Saya tidak arogan kok, itu tandanya masih arogan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya tidak sombong, sebetulnya dia sedang menyombongkan ketidaksombongannya. Jadi orang yang sedang menyombongkan ketidaksombongannya, ya sombong-sombong juga. Nah, kalau kita sudah menyelami Al-Ikhlas, naik ke atas, baru ya muncullah kesadaran, oh ternyata yang dibalik Mas Adam dengan yang dibalik saya itu sama. Dia juga. Timbullah satu kesadaran. Nah, ketika kesadaran itu muncul, nah hati-hati. Karena kesadaran ini harus dipelihara. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, terutama apa? Karena kita harus berlindung kepada Allah dari kesadaran subuh tadi. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari tindakan kita yang tidak tepat. Karena sebetulnya semua manusia itu sering terjerembab dalam tindakannya yang tidak tepat. Jadi kalau saya lebih suka menerjemahkan min syarri ma khalaq itu dari tindakan manusia yang tidak tepat. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya. Wa min syarri nafasata fil uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan kita pun bisa mohon perlindungan kepada Allah dari gelapnya malam apabila gelap. Apa maksudnya dari gelapnya malam apabila gelap? Karena apa? Malam itu sudah gelap. Jangan menambah kegelapan lagi. Kalau malam yang sudah gelap, hadirkan lampu, hadirkan cahaya, biar kegelapannya bisa sirna. Kebanyakan manusia dalam kehidupan ini apa? Ketika orang jahat dilawan dengan jahat. Ketika orang tidak suka dilawan juga dengan ketidaksukaan. Harusnya kejahatan itu dilawan dengan cinta kasih. Karena gelap tidak mungkin dilawan dengan kegelapan. Makanya kalau kita tidak bisa seperti itu, belum bisa ya mencapai al-falaq. Selanjutnya ya, wa min syarri apa itu? Wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad. Dari tukang sihir yang meniup ikatan. Siapa sih tukang sihir itu? Tukang sihir itu bukan orang yang akrobat, bukan. Tukang sihir itu adalah orang yang tidak bisa menerima kehidupan apa adanya. Jadi orang yang selalu hidupnya apa yang seharusnya dan tidak bisa menerima apa adanya, itulah tukang sihir. Dan orang yang semacam ini sulit untuk bisa mencapai Tuhan. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Makanya hasad itu adalah penyakit yang luar biasa. Dari hasad orang bisa membunuh orang lain. Dari hasad orang bisa mencelakakan orang lain. Makanya sepanjang 5 penyakit ini masih kita miliki, kita tidak akan pernah bisa memanusiakan kemanusiaan kita. Masuklah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saudaraku yang budiman, demikianlah kajian dari guru kita semua. Semoga kajian ini menjadi jalan kebaikan bagi kita semua dan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Serta jangan lupa like video ini, komen doa-doa dan harapan kalian pada kolom komentar, serta subscribe channel ini agar berkembang dan menyajikan konten yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dari kami Ya Rob TV mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.